Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Pertama-tama saya mengajak diri pribadi dan kita semua untuk memperbanyak zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita haturkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita terkait dengan syahadat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pengajian yang lalu bahwa syahadat atau yang kita kenal dengan dua kalimat syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Ya, jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan berhaji. Nah, kenapa syahadat ini menjadi yang pertama? Nah, ya, syahadat ini menjadi yang pertama. Kenapa bukan yang ketiga, bukan yang keempat, bukan yang kelima? Nah, inilah pondasi. Syahadat ini pondasi, inilah dasarnya. Inilah dasarnya. Jadi seluruh ibadah yang lain, sholat, zakat, puasa, haji, dan seluruhnya itu inilah pondasinya. Di atas inilah dia berdiri. Jadi kita sholat itu, ya, ibadah sholat itu, pondasinya, dasarnya itu adalah syahadat ini. Jadi kalau sebuah bangunan sebelum didirikan tiang-tiangnya, sebelum didirikan dindingnya, sebelum dipasang atapnya, itu yang pertama kali dibangun apa, Pak? Pondasi. Pondasi itu harus ada. Kalau kuatlah pondasi itu, maka kuat bangunan itu. Semakin tinggi, semakin besar bangunan yang mau dibuat, maka pondasinya pun harus semakin kuat, semakin kokoh. Nah, jadi pondasi ini menentukan. Seandainya pondasinya tidak kuat, dasarnya tidak kuat, maka bangunan yang di atasnya pun ikut tidak kuat. Walaupun cantik bangunannya, dindingnya bagus, tapi pondasinya tidak kuat, maka tunggulah rontoknya, tunggulah rubuhnya bangunan ini. Jadi, ya, pondasi itu merupakan dasar. Demikian juga di dalam Islam ini. Syahadat ini merupakan pondasinya, dasarnya. Sehingga para ulama kita mengatakan, kalaulah batal syahadat itu batal sholatnya. Kalau batal syahadat itu batal puasanya, batal zakatnya, batal hajinya, batal semuanya. Jadi syahadat ini menentukan, Pak. Nah, tapi banyak pula orang tidak mau membahas syahadat ini. Maka dalam kajian tasawuf ini, salah satu aspek yang paling penting membahas tentang syahadat. Pada pelajaran atau taklim kita yang lalu, kita sudah membahas syahadat itu tadi dibagi 2. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, kita jelaskan kemarin tuh. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, itu disebut syahadat tauhid. Syahadat itu kan 2 kalimatnya tuh, maka disebut syahadatain, 2 syahadat atau 2 kesaksian. Kita sudah bahas yang lalu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid,
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Jadi kita disuruh menyaksikan Allah dan disuruh menyaksikan Rasulullah. Itu yang lalu, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi tentang rukun syahadat. Jadi ada rukun, Pak. Syahadat itu ada rukunnya, sama dengan sholat ada rukunnya. Puasa pun ada rukunnya. Haji pun ada rukunnya. Tapi selama ini kita lompat belajarnya. Langsung masuk ke rukun sholat, langsung masuk ke rukun puasa, langsung masuk ke rukun haji. Kita tidak belajar tentang rukun syahadat. Syahadat pun ada rukunnya. Artinya apa? Kalau rukun itu tidak kita penuhi, maka batal syahadat itu. Sama kayak sholat, kalau rukun sholat itu tidak kita kerjakan, batal sholatnya. Maka syahadat pun ada rukunnya. Nah, ada rukunnya. Ada 4 rukun syahadat. Rukun syahadat 4. Jadi bukan sekedar diucapkan, tapi ada rukunnya. Nah, sehingga syahadat itu jadi sah. Jadi ada orang yang sah syahadatnya, ada yang batal. Siapa yang sah syahadatnya? Orang yang memahami tentang 4 rukun syahadat ini. Jadi kalau dia tak paham yang 4 ini, batal syahadatnya. Kalau batal syahadat, batal sholat. Batal syahadat, batal puasa, batal haji. Semuanya batal. Itulah maka dia jadi pertama. Dasar, pondasinya syahadat ini. Bangunan tadi dibangun saja tak ada pondasinya, tak cor pondasi. Susun saja batu, roboh bangunan tadi, roboh dia. Itulah perlunya pondasi tadi. Pondasi tadi, Pak. Bahan pondasi itu apa? Ya kan, di samping pasir, semen, pondasi tadi ada juga apanya? Besinya. Taruh besi lagi di situ. Coba. Jadi harus kuat. Pondasi tadi. Tidak cukup semen sama pasir saja, harus ada besi. Ada yang mengokohkannya. Demikian juga sekira-kira syahadat ini. Syahadat ini ada rukunnya. 4 rukun syahadat tuh. Jadi harus ada. Kalau 4 ini nggak ada, maka batal syahadatnya. Apa yang 4 ini tadi? Yang pertama, rukun syahadat itu mengisbatkan. Ini dia. Mengisbatkan zat Allah. Mengisbat itu artinya menetapkan, meyakini adanya zat Allah. Mengisbatkan zat Allah. Yakin adanya Allah. Yakin sama percaya beda. Yakin sama percaya beda. Yakin itu lebih tinggi daripada percaya. Yakin dia. Kalau percaya itu mungkin kita lihat baru kita percaya. Kita dengar baru kita percaya. Tapi kalau yakin, itu lain lagi. Yakin itu alatnya bukan mata, alatnya bukan telinga. Yakin itu alatnya hati. Ini dia hati. Ini dia. Jadi yang pertama kali mengisbatkan, menetapkan, meyakini zat Allah tadi. Itu dia pertama. Ada Allah. Jadi kalau ragu-ragu, Allah itu ada enggak sebetulnya? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, subhana'udzubillah. Ada enggak? Ragu dia dengan zat Allah itu ada apa enggak? Bahkan ada pula orang mengatakan Tuhan itu sudah mati gitu. Itu kalau Tuhannya dipalang salib ya mati. Tapi kalau Tuhan yang enggak disalib ya enggak mati. Itu mengisbatkan zat Allah. Yakin Allah itu ada. Walaupun tak dilihat dengan mata, walaupun perkataannya, ucapannya tidak langsung didengarkan dengan telinga. Itulah tempatnya ini. Jadi yakin itu sumbernya hati, qalbun, bukan mata, bukan telinga. Ini dia. Kalau percaya ya, kita percaya terhadap sesuatu karena sudah kita lihat. Kita percaya kepada sesuatu karena mungkin sudah kita dengar. Tapi tentang yakin tidak, hati. Jadi yang pertama kali rukun syahadat itu mengisbatkan zat Allah. Yang kedua mengisbatkan sifat Allah. Meyakini sifat-sifat Allah tadi. Yakin dengan sifat-sifat Allah. 99 sifat Allah
Itu yang dikenal dengan Asmaul Husna. Walaupun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu membuat konsep tauhid dengan nama sifat 20. Pernah dengar Pak ya? Kajian sifat 20. Nah, itu juga. Nah, jadi dia merinci dari yang 99 itu dirincinya menjadi 20. Enggak salah juga. 20. Jadi ada sifat 20. Ya, wujud kidam bako dan seterusnya itu ya ada sampai 20, sifat 20. Nah, meyakini, mengisbatkan, isbat tuh tetap, menetapkan, mengisbatkan. Makanya ada sidang isbat. Ada sidang isbat, sidang menetapkan, sidang menentukan. Nah, itu sidang isbat, sidang menentukan. Nah ini, jadi mengisbatkan yang pertama zat Allah, yang kedua sifat Allah. Maka sifat Allah itu cara meyakininya dengan apa? Melakukan, memasukkan, mengamalkan sifat-sifat Allah tadi ke dalam diri kita. Allah pengasih, Allah penyayang. Tanda orang mengisbatkan sifat Rahman dan Rahim Allah itu dalam dirinya ada sifat kasih sayang. Itu dia. Jadi yang disebut meyakini di situ, Pak. Bukan sekedar Allah Rahman Rahim, bukan sekedar itu. Bukan sekedar dihafal. Tapi kenapa kita harus kasih? Jadi supaya datang rahman Allah kepada kita, supaya datang rahim Allah kepada kita, supaya datang ghafur Allah, pengampunan Allah kepada kita, kita harus melakukan itu kepada orang lain. Diisbatkan dia. Jadi apa yang datang dari Allah itu kepada kita tergantung dengan apa yang kita buat kepada orang. Kita mau mendapatkan kasih sayang Allah, kita tak pernah kasih sayang sama orang. Itu namanya mimpi di siang bolong. Mustahil. Kita ingin mendapatkan keampunan Allah, tapi kita tidak pemaaf kepada orang, tidak mungkin. Jadi 99 sifat tadi itu diisbatkan ke dalam diri kita dalam bentuk apa? Kita mengamalkan yang 99 tadi. Rahmannya Allah kepada makhluk, maka kita pun rahman kepada yang lain. Tidak hanya kepada manusia. Tidak kepada semua, kepada seluruh, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan. Coba. Kita kadang-kadang manusia ini nggak ada rahman kita, nggak ada rahim kita, banyak kita. Kita makan kucing datang kita sepak. Padahal harusnya kita makan, kucing datang ambil bagian kita, kasih dia. Kita tendang. Kadang-kadang ibu-ibu kucing tadi lagi nyucikan, silap dia sebentar, dilarikan kucing ikan tadi. Satu yang dilarikannya, Pak. Berterbangan semua, sapu berterbangan, piring berterbangan, ngelempar kucing tadi, Pak. Coba dimaki-maki lagi kucing tadi, Pak. Dikejar-kejar, cuman satu yang dimakannya. Ini sifat sudahlah, cuman satu. Dulu guru saya itu, Pak, Masya Allah, itu nyamuk sampai besar, sampai hitam itu, hinggap ngisap darahnya, enggak dipukul, Pak. Dibiarin aja. Ya udah biar aja. Kasihan dia mau makan juga katanya. Dibiarin aja. Yang dihisapnya ini darah kotor ini katanya. Yang dihisapnya darah hitam, darah yang kotor ini yang dihisapnya. Biarin aja sampai melentung. Itu hitam. Dibiarin aja. Kalau kita kan enggak. Wong kita bersihkan rumah, ya, yang gigit kita semutnya cuma satu, Pak. Sarangnya habis kita obrak-abrik semua. Ini dalam kajian tasawuf nih, Pak, ini dibahas ini. Soal kasih sayang kepada seluruh makhluk. Bukan cuma manusia. Ini jangankan sayang kepada seluruh makhluk, Pak. Kepada manusia aja nggak ada kasih sayangnya. Kepada manusia aja nggak ada kasih sayangnya. Ada pengemis itu, nggak miskin kita kalau kita kasih 1.000-2.000 perak, nggak miskin kita. Ya kan? Tapi sifat bakhil kita merasa sayang.
Ada orang bilang kaleng infak, namanya itu kaleng infak masjid, kaleng infak musola gitu. Pak minta Pak, udah kasih aja. Soal itu mau dibikin untuk musola atau bukan musola, bukan masjid, nggak ada masalah. Kita nggak ngurusin itu urusan dia. Kita urusan kita apa, kasih sayang aja. Nah, itu dia. Nah ini. Jadi yang kedua mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga mengisbatkan af'al, perbuatan Allah. Mengisbatkan, menetapkan bahwa Allah berbuat dengan sekehendaknya. Allah berbuat dengan sekehendaknya. Ya. Tidak ada kewajiban Allah berbuat karena makhluknya, tidak. Berbeda dengan kita. Jadi yang ketiga itu mengisbatkan af'al. Jadi yang pertama mengisbatkan, waalaikumsalam. Yang pertama tadi mengisbatkan zatnya. Nanti akan kita lebih rinci lagi nih, mengisbatkan zat. Yang kedua mengisbatkan sifatnya. Yang ketiga mengisbatkan af'al, perbuatan Allah. Yang terjadi di alam semesta ini semua ini perbuatan Allah. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Waktu siang matahari terbit, berganti malam bulan yang datang, bintang yang datang. Itu semua pekerjaan Allah, af'al Allah. Sehingga kalau begini kita nggak bisa komplain. Kita ini manusia ini banyak komplainnya Pak. Dikasih panas, panas sekali, aduh, komplain kita. Yang buat panas itu Allah. Jadi kalau kita komplain aja yang kayak gitu tuh, berarti kita komplain kepada Allah Ta'ala itu. Dikasih hujan aja udah berapa hari becek kali, komplain, merepet lagi Pak. Merepet lagi. Nah, ini ya begini-begini tanpa kita sadari ini kita komplain kepada Allah. Nah, ya kalau sekarang udaranya agak panas ini, alhamdulillah. Jangan dikomplainin. Jangan komplain. Kita nggak bisa membuat, itu Allah pekerjaan. Nah, nanti di dalam diri kita pun kita masukkan. Kita bisa berbuat ibadah ini perbuatan Allah ke dalam diri kita. Makanya semalam waktu kita habis lebaran, habis Ramadan, habis puasa, ya, itu disuruh Allah kan bertakbir di dalam surat Al-Baqarah 185, ya kan? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan hari-hari puasamu 1 bulan. Dan setelah itu walitukabbirullah. Dan setelah itu bertakbirlah, membesarkan Allah. Ala ma hadakum. Karena Allah sudah memberikan hidayahnya kepadamu, petunjuknya kepadamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Coba. Jadi penyempurna ibadah puasa kita itu takbir itu. Maka pada Idul Fitri itu tidak ada ibadah yang lebih besar daripada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak malam 1 Syawal sampai sholat Id diselenggarakan, itulah amalan yang terbaik. Sama dengan nanti waktu Idul Adha, amalan yang terbaik di Idul Adha itu adalah kurban. Walaupun orang bisa pada waktu itu dia berinfak 1 miliar, tapi dia tidak kurban, maka nilai 1 miliarnya itu tidak sebanding dengan kurban yang hanya dengan 2 juta atau 3 juta rupiah dia berkurban. Nggak sebanding itu. Nggak sebanding. Ya. Nah, jadi yang ketiga tadi mengisbatkan af'al Allah, perbuatan Allah. Kita pun di dalam sholat harus meyakini ini.
Allahu Akbar. Di dalam keyakinan kita ini Allah yang berbuat kepada kita. Gerak ini semua biiznillah, dengan izin Allah, bukan dengan kita. Kalau Allah enggak izin enggak bisa. Kita enggak bisa angkat tangan kalau Allah enggak izin. Kita enggak bisa mengucap Allahu Akbar kalau Allah enggak izin. Nah, kita yakin betul ini perbuatan Allah ke dalam diri kita. Makanya sampai kalau udah yakin ke situ lah kita ini malu. Baru sholat 5 menit kau udah minta surga. Bukan, malu Pak. Orang beriman tuh banyak malunya kepada Allah. Jadi ada orang meninggalkan maksiat itu bukan karena takut kepada Allah semata-mata, tapi karena malu. Malu lah wah, minta surga. Sholat baru 5 menit minta surga, malu. Kenapa? Kalau kita balikkan kita bisa sholat tuh karena siapa? Karena Allah. Allah yang menggerakkannya. Malu. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengisbatkan keagungan atau mengisbatkan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 rukun syahadat. Syahadat tadi kan bahasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun syahadat tadi itu 4. 3 kepada Allah, 1 kepada Rasulullah. Yang pertama mengisbatkan zat Allah, yang kedua mengisbatkan sifat Allah, yang ketiga mengisbatkan perbuatan Allah, af'al Allah, yang keempat mengisbatkan keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Jadi kita harus memuliakan Rasulullah itu. Karena apa kita memuliakan Rasulullah? Karena Allah pun memuliakan Rasulullah. Jadi orang yang beriman itu, perbuatan dia itu mengikut kepada apa yang ditentukan Allah dan melaksanakan amalan sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita muliakan Rasulullah? Karena Allah memuliakannya. Itu jawabannya. Kenapa kita harus memuliakan? Dan orang yang memuliakan Rasulullah, maka Allah akan muliakan hidupnya. Itu dia Pak. Kalau kita muliakan Rasulullah, maka Allah akan muliakan kita. Orang yang menghina Rasulullah, maka Allah akan hinakan dia. Makanya ada hadis lagi sambungannya. Apa kata Nabi? Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewarisku. Setelah Rasul enggak ada, siapa yang kita ikut? Ulama. Siapa yang kita contoh? Ulama. Maka barang siapa orang yang memuliakan ulama karena mereka adalah pewaris Nabi, maka Allah pun akan muliakan orang itu. Kebalikannya, barang siapa orang yang menghinakan ulama, Allah pun akan menghinakan hidupnya. Waduh, kalau sudah Allah yang menghinakan, Masya Allah, habis porak-poranda. Jadi 4 ini ya. Yang pertama tadi mengisbatkan zat Allah. Zatnya bagaimana? 4 ini nanti, ini baru pengantarnya. Minggu depan, insyaallah Sabtu depan, ya, atau pekan depan akan kita lanjutkan lagi, merinci satu persatunya untuk lebih jelas lagi. Ini diantarkan dulu 4 rukun syahadat nih, ya. Jadi sudah dapat kita memahami. Yang pertama mengisbatkan zat Allah, kedua mengisbatkan sifat Allah, yang ketiga mengisbatkan af'al Allah. Af'al itu perbuatan Allah ke dalam diri kita. Jadi mengisbatkan ini bukan dalam hafalan saja. Mengisbatkan ini menetapkan dalam diri kita. Jadi dalam diri kita, ditetapkan dalam diri kita, dalam pemahaman kita ditetapkan itu. Nanti kita bagaimana zatnya ini, bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatannya, bagaimana nanti juga mengisbatkan ini. Jadi kalau udah begini, tidak sombong kita dalam beribadah, nanti tahu diri kita, tidak sombong dan tidak banyak nuntut. Makanya orang-orang seperti ya, udah terserahmu kepadamu ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Sampai seperti itu. Nah ini sampai pagi ini ya, terkait dengan lanjutan tentang syahadat. Jadi nanti pembahasan kita memang tentang rukun Islam ini yang kita bahas secara tasawuf. Karena kita ngaji kita ini disebut ngaji fikih tasawuf. Ngaji fikih tasawuf. Ya, fikihnya itu kita pahami, kita pelajari, bagaimana juga tasawufnya.
Jadi semua kajian kita ini terkait dengan fikih tasawuf, fikih tasawuf, fikih tasawuf. Ya, fikih itu zohir, tasawuf itu batin. Nah, fikih itu sesuatu yang nampak, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, tapi tasawuf itu adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, itulah tasawuf tadi. Jadi harus bisa dirasakan. Nah, baik. Sementara ini dulu, nanti kita sambung lagi pada pekan yang akan datang. Kita lanjutkan mungkin dengan tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.